Ngapain, Bob? Oh ini Gus, saya lagi lihat-lihat catatan, mencari catatan tentang dalil-dalil yang saya catat tuh. Soalnya belakangan ini saya sholatnya tidak khusyuk Gus. Sebelumnya khusyuk atau memang dari dulu nggak khusyuk? Kayaknya ini parah sekali Gus, nggak khusyuk. Soalnya kepikiran terus kemarin saya bukber, mau bukber, tapi saya nggak bisa pamerin apa-apa, nggak kayak teman-teman saya gitu. Jadi kepikiran itu nih, kalau ada bukber lagi saya mau pamerin apa? BUMN nggak lolos gitu, mobil nggak punya, bingung saya Gus. Memang kekhusyuan seseorang itu biasa naik turun, tapi yang paling penting adalah niat yang kuat, kesungguh-sungguhan menghadap kepada Allah, dan mengerti betul fikihnya, fikih sholatnya itu syarat rukunnya, semua menyangkut pelaksanaan sholat. Nah, setelah itu sambil terus-menerus kita melatih diri, karena pada dasarnya Allah itu akan terus menjadi bagian dari diri kita kalau kita sungguh-sungguh. Inna Rabbi latiful liman yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Lembut dalam artian merangkul, mengajak sesuai yang dikehendaki. Nah, kalau kita sungguh-sungguh pasti kita diajak, nanti connect, komunikatif. Itu juga perlu latihan terus-menerus. Di sisi yang lain, kita memahami kelembutan Allah dalam dua aspek. Aspek kelembutan dalam hal merangkul dan menerima kita. Tapi di sisi yang lain kita juga melatih konsentrasi bahwa yang kita sembah itu Zat yang maha lembut, yang maha segala-gala kelembutan. Nah, dari situ insya Allah kita latih. Kebetulan hari ini kita juga kedatangan Ustazah. Oh iya Gus. Yang coba dicek. Siap. Nanti kita kaji lebih lanjut nih makna Al-Latif Ya. pada hari ini. Coba sudah hadir belum beliau? Siapa tahu sholat saya takut sia-sia kalau nggak khusyuk. Nggak ada yang sia-sia, yang penting niatnya. Izin bangkit dulu Gus ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu duduk. Monggo Ustazah, silakan. Terima kasih. Apa kabar Pak Mangi? Alhamdulillah, aduh terima kasih Ustazah bisa hadir bersama kita. Bob, sini Bob. Siap Gus. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV yang saya banggakan, kembali bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Kita kedatangan Ustazah Hajjah Nuryati Murtado, spesial Ketua Umum Harokah Majelis Taklim. Sebuah gerakan majelis taklim yang menumbuhkan semangat kebersamaan untuk mandiri, kokoh, kuat, dan seterusnya. Nanti kita tanya lebih lanjut. Harokah gerakan majelis taklim yang tersebar di seluruh tanah air kita. Kebetulan kita lagi diskusi soal Al-Latifu, Zat Allah yang maha lembut. Dan tadi Bobby termasuk belum memahami sepenuhnya cara kita khusyuk dalam sholat, karena memahami Allah yang maha lembut ini insya Allah kita akan terbawa dalam satu konsentrasi bahwa Allah akan menerima seluruh kesungguhan kita, termasuk rangkaian ibadah yang belum sempurna yang kita miliki. Bagaimana Al-Latifu itu maknanya, Ustazah? Ya, kita mengenal Asmaul Husna, diantaranya adalah sifat Al-Latif, yaitu maha lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelembutan Allah ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Ya, seluruh makhluknya, bahkan kebutuhannya pun dilengkapi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena maha latifnya Allah.
Kemudian ketika Bobby merasa bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam mengerjakan sholat, dalam ibadah, tentunya Allah juga Maha tahu dan Allah Maha sayang kepada hambanya. Walaupun hamba itu mempunyai kesalahan-kesalahan, tapi Allah memberikan kemaafan dan memberikan sesuatu pahala bagi orang-orang yang mau ikhlas niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dalam ayat Allah mengatakan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu maha lembut terhadap hambanya dan memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Rizki itu berupa karunia yang banyak yang Allah berikan kepada kita, ya berupa tadi diantara adalah kemaafan, ya kemaafan ketika hambanya dalam keadaan kealfaan dalam ibadah, Allah maha pemaaf untuk semuanya. Dan sampai-sampai kita kalau tahu itu Allah maha lembut dalam segalanya. Allah memberikan rizki. Ada di antara ulama menganjurkan kepada kita kalau kita berdoa kepingin rizki kita dikembangkan oleh Allah, yang punya usaha. Bobby punya usaha. Ya dikembangkan oleh Allah. Kemudian kalau ada punya penyakit depresi, itu dengan zikir Al-Latif. Bahkan jika ada kesulitan-kesulitan pun, Allah dengan kelembutannya memberikan hajat, memberikan jalan keluar kepada hambanya. Nah, ini dibaca setelah sholat dengan zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada yang 100 kali, ada yang lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi Bobby jangan ragu untuk mengerjakan amal ibadah walaupun ada sesuatu yang radanya kurang, tapi tetap terus berfokus untuk ibadah kepada Allah. Ya, Al-Latifu, yang maha lembut, yang maha merangkul, yang maha menerima dengan kelembutannya. Yang sekaligus bisa kita jadikan satu wirid kita untuk belajar mengenal Allah dengan kemahalembutannya itu. Termasuk tentu konsentrasi kita dengan sendirinya akan tumbuh dengan kesadaran penuh kemahalembutan Allah itu. Kita break sejenak, Ustazah, Bob. Siap. Kita minta seluruh pemirsa tetap sabar, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.